Ini jadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ini adalah catalytic converter. Jadi sulfur dibakar dengan oksigen menghasilkan SO2, kemudian ada oksigen itu dari blower tadi masih ada sisa oksigennya, kemudian katalis temperatur operasinya adalah 400 sampai 630 derajat menghasilkan SO3. Itu yang diharapkan. Dan kenapa kok harus lewat katalis? Karena SO2 ketika tidak melewati katalis ya, itu sangat kecil sekali untuk membentuk SO3. Jadi SO2 bereaksi dengan oksigen itu pada temperatur tertentu, dan untuk kecepatan tinggi reaksinya itu melewati katalis. Bagaimana tidak dengan katalis? Sangat kecil sekali reaksi O2 menjadi SO3. Kita kembali lagi kepada blok diagram ya. Jadi itu tadi penjelasan dari catalytic converter. Teman-teman silakan juga lihat pada video sebelumnya ya. Jadi setelah gas panas itu diambil SO2 ya, mayoritas SO2 karena itu S ditambah O2 menghasilkan SO2, dan gas buangnya dari boiler itu masih 400 derajat yaitu SO2 komponen utamanya. Kemudian di sini juga konverter ini adalah ada bed katalis. Di blok ini adalah atas 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bed tray katalis ya, untuk mereaksikan SO2 menjadi SO3. Jadi pada bed pertama ini masuk ya, kemudian lewat katalis bed pertama, kemudian keluar. Nah, keluar kemudian panasnya karena eksotermik yang tadi yang 415 derajat, kemudian keluarnya itu 600 derajat, panasnya diserap oleh superheater, kemudian masuk lagi ke bed 2. Nah, bed 2 turun ke bawah ya, turun ke bawah itu temperaturnya 520 derajat, sekitar 520 derajat, kemudian panasnya diambil di dalam heat exchanger ini, diambil, kemudian panasnya dikembalikan lagi kepada B3 menjadi 440, masuk ke dalam catalytic converter lagi lewat B3, B3 turun, kemudian masuk ke exchanger berikutnya. Nah, exchanger berikutnya itu kemudian panasnya masih diserap di economizer, kemudian masuk ke dalam intermediate absorber ya. Jadi sebelum masuk ke final absorber, SO3 itu di spray juga dengan menggunakan asam sulfat kuat untuk di sini adalah kalau kita lihat ya, absorber. Silakan teman-teman lihat pada video sebelumnya, secara singkat sudah dijelaskan, tetapi untuk merefresh ulang bagaimana reaksi yang terjadi di dalam absorber 2 absorber ini, berikut adalah penjelasan sedikit penjelasannya. Nah, ini absorber absorption tower ya. Nah, SO3 yang dari catalytic converter itu kemudian ditambah H2O. H2O nya ini dari mana airnya ini? Air itu adalah dari asam sulfat 98,5%. Artinya apa? Mengandung 1,5% H2O, air. Air inilah yang bereaksi dengan SO3 membentuk H2SO4. Proses ini terjadi di dalam absorption tower yang melewati packing tadi seperti drying tower ya. Kita kembali lagi. Nah, ini ada bed packing ya. Ini juga bed packing, ini adalah bed packing, sehingga terjadi proses absorpsi di dalam tower ini. Jadi gas itu dari bawah naik ke atas dikontak dengan asam sulfat pekat, tentunya masih mengandung air. Air itulah yang bereaksi dengan SO3. Nah, tadi sudah dijelaskan prinsip dari absorption tower itu adalah ada di absorber ini dan di drying tower. Tadi sudah dijelaskan bagaimana proses kontaknya. Kontaknya itu melewat packing ini, jadi packing ditumpuk ya di dalam tower itu. Nah,
ditumpuk, kemudian disitulah terjadi proses kontak di dalam ini ya, di dalam tower ini ada packing, gasnya dari bawah kemudian dispray dari atas sehingga kontak. Nah, disitulah reaksi terjadi. Berikut kita kembali lagi ke konverter ya, konverter. Jadi sekeliling konverter ini ada heat exchanger, ada heat exchanger. Itulah kenapa uap air yang masuk kepada konverter itu sekecil mungkin supaya air itu menghindari air bereaksi dengan SO3 di dalam konverter, karena dapat mengakibatkan korosif pada peralatan sekeliling konverter ini. Nah, berikutnya kita setelah melewati konverter ini, maka konverter pada B3 ini masuk ke dalam heat exchanger ya. Exchanger masuk economizer, kemudian dari bawah ke atas lewat intermediate absorber ini atau interpass absorber ya. Kemudian gas SO3 ini dikontakkan dengan asam sulfat pekat 98,5%, artinya 1,5% mengandung air. Air itulah bereaksi dengan SO3 membentuk asam sulfat di dalam intermediate absorber. Nah, SO3 yang masih sisa dan gas-gas lainnya dikembalikan lagi kepada exchanger ini, kemudian lewat exchanger ini kemudian masuk dan keluar lewat bed nomor 4. Bed nomor 4 ini dari atas ke bawah, kemudian menuju exchanger, kemudian menuju final absorber. Final absorber ini adalah supaya bagaimana supaya SO3 semaksimal mungkin jangan sampai lepas ke udara, dan SO3 yang terbentuk di dalam absorber ini sebanyak mungkin. Ini adalah final absorber. Nah, bagaimana reaksinya? Reaksinya sama. SO3 dari bawah ke atas, SO3 pada temperatur 155 derajat ini kemudian dispray dengan asam sulfat pekat yang mengandung air 1,5%, kemudian air itu kontak dengan SO3 membentuk asam sulfat. Itu reaksi yang terjadi di dalam final absorber. Bagaimana reaksinya? Reaksinya lewat packing. Tadi sudah dijelaskan packingnya ya, ada tinggi beberapa meter, kemudian disitulah kontak antara air dan SO3 ya. Asam sulfat ini kemudian masuk ke dalam absorption tower tank. Nah, dalam absorption tower tank ini kemudian masuk ke drying tower tank ya. Drying tower tank ini sudah di-adjust, jadi drying tower tank ini bisa untuk spray. Tadi drying tower ini adalah produksi asam sulfat, kemudian diturunkan dulu lewat cooler yang tadinya 70 derajat kemudian menjadi 40 derajat, dan ini dipompa ke storage tank besar. Jadi storage tank ya, itu adalah asam sulfat 98%, temperaturnya 40 derajat, jadi masih cukup hangat ya. Asam sulfat itu dipompa menuju storage tank besar itu.